Ini kan 4 ikan yang berhasil ditangkap, yang satu susahnya minta ampun, biarin aja. Nanti pakai blue salt maintain saja. Blue salt concentrate. Itu juga sering flashing tapi nggak kelihatan ada ini ya, luka atau jamur. Kemudian yang kohaku itu ekornya ada kayak luka, itu mungkin semacam aeromonas. Nah ini selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua setanah air. Jangan lupa sematkan untuk bahagia. Dan hari ini saya pengen melakukan restart atau maintenance kolam koi. Kemarin saya sudah dapat barangnya, ini baru dikirim. Kita buka sebentar ya. Apa aja yang perlu kita siapkan? Kenapa saya restart? Kok itunya nggak ada? Bentar. Nah, kenapa kita lakukan restart atau maintenance kolam? Karena saya lihat beberapa ikan itu ada yang menyendiri, kemudian juga siripnya ada sedikit-sedikit luka, dan yang paling banyak adalah ikannya sering flashing. Jadi menandakan bahwa ada sesuatu di tubuhnya, entah itu luka, entah itu parasit, entah itu ya bikin dia gatal, sehingga dia flashing dan mungkin bisa loncat sampai keluar kolam. Itu yang kita coba hindarkan. Nah, yang sudah saya beli ini ada PK. Ini nanti untuk pembersih luka, kemudian untuk pembersih ikan yang sakit tadi. Kita cuci dulu dengan PK sekitar 1 menitan lah, 1 sampai 2 menit. Dan satu lagi untuk total kolamnya saya dapat ini. Oh dulu ya, bukanya susah. Kita lihat isinya apa. Nah, ini blue salt concentrate. Nah, karena kolam saya isinya, oh my god, copek, salam buka. Karena kolam saya isinya 1,3 ton, maka saya gunakan 2 saset. Karena ada sedikit kendala di kolam. Tapi kalau untuk maintenance saja cukup digunakan per ton itu 1 saset. Oke, nanti saya akan ambil dulu beberapa ikan yang sakit, kita pindahkan ke kolam ke bak maintenance, ke bak ke bak karantina. Kita pindahkan ke bak karantina dulu ikan yang sakit, kita tangkepin dulu, mungkin ada sekitar 4 atau 5 ikan, kemudian dicuci, lalu kita masukkan busat ini, konsentrat ini ke kolam, dan kita matikan dulu sirkulasinya ya, hanya sirkulasi yang ada dalam kolam aja, aeratornya biar tetap hidup, karena setahu saya ini agak sedikit menyedot oksigen ya. Jadi aeratornya harus kencang, tapi kita matikan dulu sirkulasi. Dan juga nanti pada saat sirkulasi pertama kita nyalakan, untuk chamber biologis kita bebas dulu selama mungkin 1 jam. Setelah agak warnanya sudah mulai jernih lagi, chamber biologisnya kita coba pasang kembali total biar jalan semua. Nah, baru mungkin saya bisa beli ikan yang baru lagi ya, buat nambah-nambah koleksi. Oke, simak terus teman-teman semua seperti apa maintenance kolam
saya ini. Thank you. Ini ikan, 4 ikan yang berhasil ditangkap, yang satu susahnya minta ampun, biarin aja, nanti pakai blue salt maintain saja, blue salt concentrate. Nah ini ada ikannya, ada kohaku, doitsu, shiro tancho, kemudian sowa, dan satu lagi original tancho, 4. Nah ini yang sowa tancho ini agak sering flashing banget. Sebelah kanannya kok ada warna agak coklat. Kemudian yang sowa itu juga sering flashing, tapi nggak kelihatan ada ini ya, luka atau jamur. Kemudian yang kohaku itu ekornya ada kayak luka, itu mungkin semacam Aeromonas. Nah ini kalau kita cek, nah sedikit luka ini, merah di atas bagian ekor. Tanco juga sama, agak sedikit merah dan geruncel gitu. Ini sudah saya siapkan tempatnya untuk kita mandikan dengan PK. Ini PK-nya, kita coba ambil sekitar secuil aja. Ini udah biru banget, sekitar 1 gram ya. Nah gini, kita larutkan, tutup dulu karena panas banget sini. Diubek-ubek, airnya diopok-opok, ada ikannya gede-gede biar mapok. Jangan, kita ambil ya. Oke. Yang tersebut ini sambil dilus-lus, jangan terlalu lama juga. Ini warna merah, mau warna merah. Lus-lus. Nah, bagian sini ini juga nanti kita langsung masukkan lagi ke kolam ya. Sebelumnya coba saya kasih dikit yang bagian lukanya seperti itu di kohaku ini. Nggak sampai kita oleskan ke bagian yang sakit. Kalian diurut-urut biar hilang. Wes, cukup rasanya, kita mandikan. Kita lepas lagi langsung di kolam ya. Baru kita masukkan ke apa namanya, blue salt concentratenya buat posisi. Oh iya, oh.
Ini sudah saya tambahkan dua saset, dan siap kita masukkan dalam kolam setelah kita ratakan dulu. Dan kemudian setelah kita masukkan, saya tambahkan garam sebanyak 1 kilo ke dalam kolam. Setelah ini tambahkan di sini, ini ada biar merata. Air warnanya jadi biru. Kalau kita buka di sini agak biru. Biarkan selama 2 jam. Baru kita nyalakan lagi sirkulasi airnya ya. Ini kondisi setelah kita tuang semua ke dalam kolam. Air memang jernih ya. Sampai dasar pun kelihatan, ikannya kelihatan, warnanya jadi biru semua. Nah, kita tunggu sampai 2 jam, biarkan dia berbusa, dan saya rasa busanya masih putih ya, jadi nggak terlalu, memang belum terlalu parah sakitnya. Biasanya kalau udah busanya banyak dan di chamber busanya menjadi coklat, itu yang berbahaya. Nah, setelah 2 jam nanti kita operasikan chamber-chamber ini. Semua sirkulasi kita nyalakan lagi, dan mungkin nanti sore baru kita backwash chamber dan kita ganti air tambahan sebesar 10%. Kita normalkan lagi, kita backwash chambernya. Kita backwash chamber 1 dan chamber 3 yang besar. Dan selama proses ini sekitar 1 hari atau 2 hari, kalau bisa jangan diberikan makan dulu. Ini listrik mati malahan. Anjlek, nggak kuat. Karena nanti pakan kalau terlalu banyak, sehingga kotoran pun akan banyak, sehingga banyak mengikat oksigen dan sebagainya. Amonia akan jadi banyak. Karena mungkin chamber biologis nggak akan bisa beroperasi full, karena mungkin ada obat seperti ini. Makanya kita kurangi makan 2 hari ini, nggak usah dikasih makan dulu ya. Kalau mau kasih makan mungkin tipis-tipis saja, biar mengurangi amonia, karena chamber biologis tidak bisa bekerja maksimal pada saat ini. Saya tutup seperti ini, jadi aman buat kolam saat kita pergi. Saat kita nikmati, buka lagi. Ya, begitulah. Nah, sudah 2 jam. Kita coba nyalakan apa jenis ini ya, sirkulasi air. Ini banyak. Ush. Ini chamber pertama. Ada batu bata buat ganjel biar enggak. Nah, air sudah mulai naik ya. Kemudian di chamber kedua, ini nyedot ke tank ini. Ini tank ajaib. Nanti saya bahas mengenai tank ini. Chamber yang ketiga, kemudian chamber 4. Ini full biologis. Ini semi biologis, ini tambah-tambahan aja. Ini untuk nyaring kotoran-kotoran yang padat. Di sini sudah mulai agak bersih, di sini bersihkan lagi, lari ke sini, diurai, kemudian meluncur ke kolam, sehingga journey full. Nah, air sudah mulai ngalir. Ini chamber yang ketiga, isinya macam-macam. Nanti kita bahas perchamberan ini ya, bikin sendiri dengan bahan-bahan yang ada sehingga minimalis. Dan kita lihat nanti sore airnya akan seperti apa.
Kemudian di video berikutnya kita akan backwash ini, backwash, kemudian kita tambahin air biar mengurangi kadar-kadar obat-obatan yang tadi. Ini kondisi setelah 4-5 jam sudah mulai jernih sampai dasar kelihatan bening. Hanya memang ada sedikit busa yang saya rasa ini busa nggak masalah karena memang busanya putih dan segera menghilang. Kalau kita lihat chambernya juga bersih, chambernya tanpa busa. Si chamber mekanis ini jernih, airnya juga. Ini juga bersih. Oke, selanjutnya kita akan lakukan backwash ya di chamber pertama, kedua, dan ketiga. Biologisnya kita nggak lakukan, dan saya sudah tutup semua lubang skimmer dan lubang utama. Kita tunggu sampai habis dan kita akan bersihkan chamber pertama. Kita akan guyur medianya biar semua kotoran juga hilang, karena banyak sekali lumut-lumut yang nempel sehingga menyebabkan kurang maksimal nanti penyedotan untuk ke chamber ketiga. Kita sudah backwash dan kita lanjut tutup semua keran chamber 1, 2, 3, dan kita pasang lagi skimmer. Sebelum skimmer yang ini bottom drain. Bottom drainnya seperti ini. Bottom drain sudah. Kalau dilihat, nah sudah mulai keluar. Kita percepat sedikit. Kemudian kita colokin dulu. Susah. Air ngalir, nanti kita akan lihat penuh di sini. Ini saya menggunakan jet map juga. Jet map sangat bagus untuk nyerap yang kasar-kasar dan gampang mudah membersihkannya ya. Sambil di sini saya dripping biar ketinggian airnya juga lebih tinggi. Ini kita lihat lagi setelah kita lakukan backwash dan kita pasang bottom drain di bawah itu dan skimmer. Air sudah masuk ke chamber 1, chamber 2, dan chamber 3 menuju chamber 4 biologis dan keluar
ke bak kolam. Nah, ini hasilnya. Kolam cukup jernih lah ya. Dari dasar kelihatan. Nah, begitulah prosesnya dari awal tadi sampai akhir. Dan terima kasih sudah menonton. Yang baru menemukan channel saya ini, mohon bisa di subscribe sehingga bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.